Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terkasih Bunda Tati selaku dosen mata kuliah tunarungu. Saya atas nama Yohana Mengazi dengan nomor NIM 211F10383 dari kelas A6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tunarungu, karakteristik dari anak tunarungu, identifikasi anak tunarungu, dan faktor penyebab terjadinya tunarungu. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari tunarungu itu sendiri. Istilah tunarungu berasal dari dua kata, yaitu tuna dan rungu. Tuna yang berarti kurang, sedangkan rungu artinya pendengarannya. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, tunawicara, bisu, cacat dengar, kurang dengar, atau yang biasa kita sebut adalah tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal. Seseorang dikatakan bahwa ia tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Dilihat dari segi fisiknya, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat anak tunarungu berkomunikasi, disitulah baru ketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi antara 27 desibel sampai dengan 40 desibel. Adapun beberapa derajat yang dimiliki oleh anak tunarungu antara lain yang sangat sedang itu 41 desibel sampai dengan 55 desibel. Yang ringan itu 56 desibel sampai dengan 70 desibel. Sedang 71 desibel sampai dengan 90 desibel. Yang sangat berat adalah 91 ke atas yang biasa disebut dengan tuli. Dilihat dari klasifikasi anak tunarungu dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ketunarunguan yang ringan, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20 sampai 40 desibel. Mereka sering tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara, sehingga mereka itu mengalami sedikit kesulitan dalam percakapan. Terus ketunarunguan yang sedang itu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40 sampai 60 desibel. Mereka mengalami kesulitan dalam percakapan tanpa memperhatikan pembicaraan, sulit mendengar dari kejauhan atau dalam suasana gaduh, tetapi mereka masih bisa mendengar dengan menggunakan alat bantu. Kalau yang berat itu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 69 sampai dengan 95 desibel. Mereka itu sedikit memahami percakapan, pembicaraan bila memperhatikan wajah, pembicaraan dengan suara keras, tetapi percakapan normal praktis tidak mungkin dilakukannya, tetapi dapat terbantu dengan alat bantu dengar. Kalau yang berat sekali itu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Mendengar percakapan normal tidak mungkin baginya, sehingga mereka tergantung pada orang lain. Dari ketidakmampuan anak tunarungu dalam berbicara, muncul juga pendapat umum yang berkembang bahwa anak tunarungu
ialah anak yang hanya tidak mampu mendengar sehingga tidak dapat berkomunikasi secara lisan atau berbicara lisan dengan orang lain. Karena pendapat itulah ketunarunguan dianggap ketunaan yang paling ringan dan kurang mengundang simpati dibandingkan dengan ketunaan yang berat dan dapat mengakibatkan keterasingan dalam kehidupan sehari-hari. Batas ketunarunguan tidak saja terbatas pada yang kehilangan pendengaran yang sangat berat, melainkan mencakup seluruh tingkat kehilangan pendengaran dari yang ringan, sedang, berat, dan yang sangat berat. Dan juga menurut ahli Morales itu mendefinisikan ketunarunguan itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu, seseorang dikatakan tuli apabila kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 desibel atau lebih, sehingga ia tidak dapat mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya, sehingga ia harus menggunakan alat bantu untuk bisa mendengar. Sedangkan yang kurang dengar itu bila kehilangan pendengaran itu 35 desibel, sehingga ia mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya sehingga ia tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi suara atau rangsangan lain melalui pendengarannya. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, seseorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya yang mengakibatkan seseorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Dan tunarungu juga dapat diklasifikasikan menurut ahli Miloses, yaitu orang yang kehilangan kemampuan mendengar kira-kira 20-30 desibel itu memiliki ciri-ciri yang suka mendengar percakapan yang lemah, menuntut sedikit perhatian khusus dari sistem sekolah tentang kesulitannya, perlu melatih membaca. Terus kalau orang yang kehilangan kemampuan kira-kira 30-40 desibel itu memiliki ciri-ciri seperti mengerti percakapan biasanya pada jarak kira-kira 1 meter. Mereka itu sulit menangkap percakapan dengan pendengarannya pada jarak normal dan kadang-kadang juga mereka mendapat kesulitan dalam menangkap percakapan kelompok. Mereka juga sedikit mengalami kelainan bicara dan kelainan dalam pembicaraan. Kalau orang yang kehilangan kemampuan mendengar kira-kira 40-60 desibel itu, mereka yang memiliki ciri-ciri seperti percakapan keras pada jarak 1 meter. Itu yang mereka yang kira-kira pendengarannya kira-kira 40-60 desibel. Kalau kehilangan kemampuan mendengar kira-kira 60-70 desibel itu, mereka yang memiliki ciri-ciri seperti masih bisa mendengar suara keras dari jarak yang dekat seperti klakson mobil. Orang tunarungu juga diajar dalam suatu kelas khusus untuk anak-anak yang tunarungu. Diperlukan latihan membaca ujaran, diperlukan juga latihan mengembangkan bahasa dan bicara dari guru kelas khusus. Kalau mereka yang kehilangan kemampuan kira-kira 75 desibel ke atas itu, mereka yang memiliki ciri yaitu mendengar suara keras pada jarak 1 meter sama 1 sentimeter
sama sekali tidak bisa mendengar walaupun menggunakan alat bantu. Ketunarunguan juga dapat dibedakan berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya dan berdasarkan pada taraf penguasaan bahasa. Dan sekarang kita melihat dari segi sifatnya itu yang berasal dari ketunarunguan bawaan, artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya yang sudah tidak berfungsi lagi. Terus ketunaan yang setelah lahir itu artinya anak terjadi tunarungu itu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit, dan juga pada waktu operasi mungkin ada tusukan jarum atau apa sehingga anak yang mengalami gangguan tunarungu. Terus berdasarkan tempat kerusakan itu, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga. Itu yang biasa kita sebut itu tuli konduktif. Kalau kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga ia tidak dapat mendengar bunyi atau suara, itu yang biasa kita sebut itu tuli sensoris. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa, tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa. Itu mereka yang tuli prabahasa itu kira-kira anak yang berusia 1-6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda-tanda tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Kalau tuli purna bahasa itu adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yakni telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Pola kehidupan anak tunarungu di awal dari penerimaan orang tua, seperti penerimaan orang tua, penerimaan lingkungan sekitar, penerimaan dari keluarga. Dengan adanya penerimaan itu, anak tunarungu merasa bebas, merasa senang untuk melakukan segala sesuatu karena ada dorongan dari pihak keluarga, pihak orang tua, dan pihak lingkungan sekitar. Adapun bentuk-bentuk perilaku dari anak tunarungu yang mencolok dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, seperti anak tunarungu itu lebih egois, lebih tergantung pada orang lain, lebih dekat dengan apa yang ia sudah sukai atau sudah kenal. Memperhatikan anak tunarungu lebih sulit untuk dialihkan. Mereka juga lebih memperhatikan yang konkret, bersifat polos juga, sederhana, tanpa banyak masalah, mudah marah, mudah tersinggung, dan juga mereka itu memiliki perasaan takut akan kehidupan yang lebih besar. Dilihat dari bentuk perilaku ini, saya sendiri mengalami hal itu, di mana anak yang saya tangani itu adalah anak tunarungu di asrama. Dia itu lebih dekat dengan orang yang sudah dia kenal dan sudah dekat sekali. Jadi itu dia merasa bebas untuk melakukan sesuatu. Seperti saya punya anak itu, dia lebih dekat dengan saya. Jadi ketika dia meminta sesuatu itu pasti dengan saya. Kalau mau cerita atau apa itu pasti cari saya. Nah, disitulah anak tunarungu, perilaku dengan anak tunarungu yang lebih dekat pada orang yang dia suka dan juga barang-barang yang dia suka, dan juga bersifat polos. Iya, kalau bersifat polos itu anak itu lebih, dia menceritakan segala sesuatu fakta, memang benar-benar fakta. Jadi mereka itu merasa bahagia kalau mereka kayak ada sesuatu yang tidak baik, jadi dia beritahu saya, dia sharing. Dia meskipun bahasa yang tidak terlalu mengerti, saya berusaha untuk mengerti dan berusaha untuk nyambung dengan kata-kata yang dia itu sharing itu.
Dan juga pada umumnya inteligensi anak tunarungu secara potensial itu sama dengan anak normal. Tetapi secara fungsional perkembangan dipengaruhi oleh tingkat kemampuan bahasa. Keterbatasan informasi menghambat proses pencapaian pengetahuan yang lebih luas. Tahapan mendiagnosis anak tunarungu bukanlah hal mudah bagi sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih tentang anak tunarungu. Berbagai diagnosis awal yang dialami tunarungu adalah dalam berinteraksi sosial seperti ekspresi wajah, sikap tubuh, gerak tubuh terhadap rutinitas dalam berinteraksi, serta cenderung memiliki emosi yang bersifat labil.